teman-teman semua, selamat datang di yukmulaibisnis.com. Tahukah Anda, banyak sekali orang yang ingin memulai bisnis, tapi selalu bingung mulai dari mana. Dan sebenarnya, tahukah Anda, di zaman sekarang ini, memulai bisnis itu sangatlah mudah. Video ini akan dibawakan oleh Chandra Putra Negara, founder dari Success Before 30, penulis buku bestseller Badai Pasti Berlalu, yang telah menghasilkan 1 juta US dollar pertamanya sebelum usia 30. Dan mendapatkan penghargaan dari situs businessforhome.org sebagai salah satu top 200 worldwide earner in network marketing. Bisnisnya sudah tersebar di 27 provinsi di Indonesia, serta telah berhasil mencetak lebih dari 100 direktur yang berpenghasilan di atas 350 sampai 600 juta rupiah per tahun. Halo sahabat entrepreneur, perkenalkan saya Chandra Putra Negara. Nah, sekarang saya akan membongkar rahasia bagaimana saya bisa mencetak 1 juta US dollar saya yang pertama sebelum usia 30 tahun. Anda tertarik untuk mengetahuinya? Kalau Anda tertarik, 25 menit ke depan, perhatikan informasi yang ada di video ini baik-baik. Karena informasi ini mungkin dapat mempengaruhi masa depan Anda. Dan sebagai informasi, penjelasan di video ini bukan ditujukan kepada Anda yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak benar ataupun berambisi ingin melipat gandakan uang Anda ratusan hingga ribuan persen per tahun tanpa bekerja. Yang mana di Indonesia kita adalah negara hukum dan di bawah otoritas jasa keuangan saat ini banyak sekali pelipat gandaan uang yang berkedok bisnis seperti arisan berantai, money game, ataupun investasi bodong. Bagi Anda yang berharap cara seperti ini, tinggalkan video ini sekarang juga. Karena video ini, informasi yang akan diberikan hanya bagi Anda yang pengen membangun bisnis dengan aset bisnis secara nyata. Karena video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin membangun aset bisnis yang mampu bertahan, bahkan bisa diwariskan puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Pada dasarnya bisnis itu secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah manufacturing atau developing, yang kedua adalah jasa, dan yang ketiga adalah distribusi. Nah, kita bahas dulu yang manufacturing. Manufacturing itu butuh modal besar, butuh pengalaman, dan resiko yang sangat besar. Contoh, Anda membangun pabrik, developer perumahan, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Jadi kalau Anda nggak punya pengalaman di bidang itu, resikonya cukup besar. Kemudian, bisnis jenis yang kedua adalah jasa. Di bisnis jasa ini juga butuh pengalaman serta skill tahunan bahkan puluhan tahun untuk mengerti seluk-beluk bisnisnya. Kalau Anda tidak punya pengalaman puluhan tahun, saya khawatir Anda akan cepat atau lambat Anda akan tersisih dari bisnis ini. Contoh seperti perbankan, agen properti, salon, importir, restoran, dan sebagainya. Tapi ada jenis bisnis yang ketiga yaitu distribusi. Nah, di bisnis distribusi ini ada 3 jenis distributor yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah distributor eksklusif. Yang kedua adalah distributor intensif. Yang ketiga adalah distributor selektif. Saya akan bahas satu persatu. Distributor eksklusif itu seperti ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Ya, sebagai contoh, Anda memegang dealer mobil atau motor merek H, ya tentu Anda sudah tahu merek ini. Atau produk elektronik yang cukup terkenal dengan merek S yang sekarang sangat mendunia yang berasal dari negara Korea. Atau air mineral yang sudah cukup membumi di Indonesia yaitu merek legendaris yaitu merek A. Atau yang kedua adalah distributor intensif. Itu contohnya seperti Anda memiliki franchise atau waralaba. Nah, sekarang kita tahu franchise dan waralaba yang cukup sukses di Indonesia yaitu waralaba retail dengan merek A atau merek I. Anda tentu sudah tidak asing dengan merek ini apabila Anda tinggal di kota-kota besar. Atau jenis yang ketiga adalah distributor selektif, yaitu distributor network marketing. Nah, jenis distribusi yang ketiga adalah yang paling memungkinkan untuk Anda bisa memulai bisnis tanpa modal besar, tanpa skill tertentu, tanpa pengalaman, dan tanpa Anda harus paham seluk-beluk bisnisnya. Orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan atau network. Sedangkan orang rata-rata mencari pekerjaan. Itu adalah kutipan yang sangat terkenal dari Robert T. Kiyosaki, penulis buku bestseller dunia yang terjual di lebih dari 30 negara di seluruh dunia dan telah mengalami jutaan kopi. Saya juga akan memberikan beberapa fakta yang perlu Anda ketahui sebagai pemula di dunia bisnis. Anda mungkin di Indonesia masih agak asing dengan nama Sam Walton.
Tapi orang Amerika Serikat sudah sangat mengenal Sam Walton. Siapakah beliau? Sam Walton adalah founder dari Walmart. Walmart kalau di Indonesia itu seperti Carrefour atau Hypermart, yaitu sebuah retail yang sangat besar. Beliau menjadi miliarder melalui usahanya dalam waktu 15 tahun. Sedangkan Bill Gates, Anda mungkin sudah tidak asing. Seluruh komputer di dunia ini, softwarenya kebanyakan pasti menggunakan Microsoft. Di mana beliau menjadi miliarder dalam waktu 12 tahun. Jadi beliau lebih cepat 3 tahun dibandingkan dengan Sam Walton, pendiri Walmart. Nah, Sam Walton dan Bill Gates ini memiliki kesamaan, mereka sama-sama berbisnis di bidang distribusi. Nah, kemudian, beberapa tahun kemudian, muncullah orang yang sangat terkenal bernama Jeff Bezos, yaitu dari Amazon.com. Beliau fenomenal sekali, beliau menjadi miliarder dalam waktu cuma 4 tahun. Kemudian Mark Zuckerberg, Facebook, ya sudah tidak asing bagi Anda. Beliau menjadi miliarder hanya dalam waktu 3 tahun. Wow. Kenapa orang ini bisa jauh lebih cepat menjadi miliarder dibandingkan Sam Walton dan Bill Gates? Karena Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg, beliau sama-sama berbisnis di bidang internet. Nah, yang ketiga, fakta yang ketiga, industri network marketing telah terbukti mencetak banyak jutawan dan miliarder baru dalam kurun waktu 20 tahun belakangan di seluruh dunia. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa Anda pungkiri, sangat luar biasa. Nah, pertanyaan saya di video ini adalah, apa jadinya kalau ada satu platform bisnis yang memadukan antara bisnis distribusi, kemudian digabungkan dengan internet, dan yang ketiga digabungkan dengan network marketing. Wow, ini pasti akan menggemparkan dunia. Baik, tentunya setelah penjelasan saya tadi, Anda harus berani mengambil keputusan. Bila sebagai seorang pemula, Anda tentu setelah penjelasan saya tadi, Anda pasti mungkin berpikir, apakah saya cocok? Apakah saya hari ini bisa memulai bisnis? Semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak Anda, itu tidak akan ada solusinya kalau Anda tidak segera memulainya. Karena bisnis yang baik itu bukan cuma ditanyakan, tapi bisnis yang baik adalah dimulai. Nah, untuk memulai, Anda harus membuat yang namanya keputusan. Dan keputusan itu harus Anda mulai sekarang juga. Bila Anda siap memulai bisnis dengan modal yang sangat terjangkau, kuncinya adalah keputusan. Karena tidak membuat keputusan, jugalah sebuah keputusan. Kalau Anda berani mengambil keputusan sekarang juga, silakan tinggalkan data Anda dan kontak Anda dengan mengklik tombol di bawah video ini. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.